Nah, kira-kira komponen apa yang dibutuhkan oleh suatu data center ketika sistem kelistrikan utamanya mati? Yang pertama adalah kita bumper dulu ya. Halo Networkers, kembali lagi bersama saya Guru. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang sistem kelistrikan cadangan pada data center. Kalau di video sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang sistem kelistrikan utama data center. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi mengenai sistem kelistrikan cadangan data center atau yang biasa kita kenal sebagai UPS, Uninterruptible Power Supply, dan juga generator set atau genset. Oke, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dulu dari UPS. Nah, UPS ini merupakan salah satu komponen yang harus dimiliki oleh suatu data center, teman-teman. Kenapa? Karena UPS di sini merupakan sistem kelistrikan cadangan bagi suatu data center. Ketika suatu data center memiliki sistem kelistrikan utama, yaitu dari provider pemasok listrik, maka ketika provider tersebut mengalami masalah, otomatis secara logika data center itu akan down atau akan berhenti beroperasional. Nah, untuk mencegah hal itu terjadi, dibutuhkanlah yang namanya UPS. UPS di sini kerjanya adalah ketika sistem kelistrikan utama mati, maka dia akan membackup daya ke semua komponen-komponen yang ada di data center. Tapi ingat ya teman-teman, sifat dari UPS ini dia tidaklah lama. Biasanya UPS untuk suatu data center itu di-set sekitar 15 menit teman-teman. Jadi kalau kita bisa lihat dengan alokasi waktu 15 menit itu, kita harus segera menyediakan suplai listrik kepada data center kita. Biasanya suplai listrik yang diberikan ketika listrik utama mati itu dari generator set atau yang kita sebut genset. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk rangkaian UPS itu merupakan sistem kelistrikan cadangan untuk membackup komponen data center sebelum si genset menyala atau beroperasi. Oke, kita lanjut ke generator set. Nah, generator set ini merupakan sistem pemasok listrik cadangan dari suatu data center yang mana kapasitas daripada genset ini tuh harus disesuaikan dengan kapasitas penggunaan listrik yang ada di data center ya teman-teman. Kenapa? Karena untuk membackup semua kebutuhan daripada penggunaan listrik komponen-komponen yang ada di data center. Tanpa adanya genset, sudah bisa kita pastikan ketika listrik utama mati dan UPS kita sudah membackup lebih dari kapasitas backup dia beroperasi, maka listrik di data center akan down atau mati. Oleh sebab itu, teman-teman ketika memiliki data center atau bertugas untuk mengelola data center, saya sarankan untuk memperhatikan kedua unit komponen ini, yaitu UPS dan juga genset. Dan juga jangan lupa untuk menjalankan suatu skema kelistrikan antara sistem listrik utama, kemudian sistem listrik cadangan seperti UPS dan genset. Itu teman-teman juga membutuhkan yang namanya panel otomatis atau panel yang bisa men-switch listrik dari listrik utama ke UPS, dan juga ketika kebutuhan UPS sudah hampir habis ataupun sudah sesuai dengan prosedur harus digantikan ke generator set, itu harus dijalankan secara otomatis. Biasanya teman-teman mengenal panel tersebut dengan istilah panel ATS atau Automatic Transfer Switch ya. Itu untuk merubah sumber pasok dari genset menuju ke komponen data center. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian, hal penting lainnya yang tidak kalah penting adalah proses transisi dari kelistrikan utama ke kelistrikan cadangan. Jadi, semuanya itu harus dijalankan atau harus dibangun secara smooth. Yang artinya, ketika terjadi transisi itu tidak terdapat downtime di dalamnya. Biasanya, kalau untuk suatu data center itu, kira-kira ketika dia mengganti dari UPS ke genset, itu kurang lebih sekitar 5-7 detik. Kemudian nanti ketika sistem pemasok listrik utama atau provider utama ini sudah menyediakan listrik lagi atau sudah menyala lagi, maka si genset ini dia akan bertukar kembali ke sistem listrikan utama, kurang lebih delaynya sekitar 11 detik ya. Jadi nah itulah proses-proses delay itu UPS akan bekerja lagi. Oke. So, jangan lupa untuk memastikan baterai yang ada di UPS itu masih bekerja dan masih memiliki umur kerja yang panjang. Kenapa? Karena kita tidak tahu di implementasi realnya kapan provider utama kita
mengalami masalah pada pemasokan listriknya, sehingga kita harus benar-benar mempersiapkan sistem kelistrikan cadangan untuk data center kita. Nah, itu dia teman-teman sekilas mengenai sistem kelistrikan cadangan yang ada data center. Sampai ketemu di video saya selanjutnya dan salam.